Sobat Bijak, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kembali menyapa kalian lewat podcast BKBK Menyapa. Bersama saya Uli Adi Mulyani. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, ibu yang cantik, sosok yang saya kagumi, juga kebanggaan BKPK, Ibu Preti Multihartina PhD. Halo Sobat Halo Bijak. Ibu. Halo juga. Ya, tentunya kabar sehat buat kita semua ya Bu ya. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan memenuhi undangan kami hadir di podcast ini. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang ya Bu ya, sedikit nih Bu tentang vaksin booster. Memang kan sudah program booster ini sudah dimulai pemerintah di awal tahun ini ya Bu ya. Dan masih banyak sepertinya Sobat Bijak yang perlu kita ingatkan kembali, perlu kita berikan informasi kembali terkait vaksinasi booster, apa itu isinya. Nah, justru booster ini bukannya menjadi sangat penting ya Bu ya, untuk katanya sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Nah, boleh Ibu ceritakan nggak sih Bu sebenarnya, kita tahu vaksin, kita tahu booster, tapi mungkin kita bisa sedikit apa sih sebenarnya vaksin itu Bu? Oke, makasih Mbak Uli. Jadi Sobat Bijak semua, kalau bicara yang saat ini yang dimaksud Mbak Uli pastinya vaksin booster itu terkait dengan COVID ya. Iya Bu, benar gitu, sekali. Jadi kalau dari kata-katanya booster itu kita sudah bisa menangkap ya, booster itu kan untuk meningkatkan gitu ya, menambah tinggi. Kita juga sudah ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID ini sejak tahun 2021 ya, kita sudah mulai dengan memvaksin ya, program vaksin. Vaksin dosis 1, vaksin dosis 2 ya. Nah, dengan dengan pengalaman dan dengan kemajuan ilmu, kita ketahui bahwa vaksin itu mempunyai penurunan lah tingkat antibodi yang dimasukkan ke dalam gitu ya. Nah, perjalanan vaksinasi COVID yang kita ketahui sekarang, dan kita lihat munculnya ya berbagai varian dari vaksin COVID ini. Nah, beberapa peneliti di luar berdasarkan pengalaman yang lalu mulai melakukan satu penelitian lah ya, suatu penelitian yang mengarah kepada sejauh mana sih sebetulnya vaksin yang sudah diberikan di tingkat ke-1 dan di dosis kedua itu masih mempunyai antibodi yang cukup tinggi untuk bisa melawan gitu kan. Nah, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan memang sudah terjadi penurunan titer antibodi pada saat disuntikan vaksin pertama dan kedua. Nah, untuk itu maka dengan ada perubahan genetika, mutasi dan sebagainya, maka dirasa perlu ada penguatan kembali. Nah, untuk itu maka dengan dikoordinasi oleh WHO, kemudian disepakati bahwa diperlukan booster, begitu. Oh gitu. Body begitu Bu? Iya, prinsipnya kalau vaksin itu di dalamnya adalah produk-produk biologi yang berkaitan dengan sumber agen penyakitnya ya. Jadi kalau agen penyakitnya itu virus ya, berarti sumbernya virus yang memang berasal dari penyakit itu, maksudnya yang menimbulkan penyakit itu. Kalau kayak influenza ya, virus influenza, dalamnya vaksinnya influenza. Pada prinsipnya kalau kita sekarang nyebutnya vaksin konvensional ya. Iya. Jadi vaksin konvensional pada prinsipnya adalah seluruh virus ya, the whole virus, apakah itu dilemahkan ataupun dimatikan, gitu ya, dimasukkan ke dalam satu liquid lah yang untuk menjembatani, masukkan ke dalam tubuh manusia gitu ya, untuk reaksi tubuh itu bisa mengenali. Gitu. Sehingga kalau sudah bisa mengenali, nantinya ada protein-protein yang bisa mengawal kalau ada lagi virus yang sama
dia bisa mengeluarkan antibodi untuk memproteksi lah supaya tidak kita sakit. Lebih begitu ya Bu ya? Ya, karena kan proteinnya ya, jadi antigennya ya untuk menimbulkan antibodinya. Nah tadi kan disebutkan ada vaksin ke-1, kedua, kemudian ada selanjutnya ya dosis selanjutnya. Nah itu sebenarnya berapa sih durasi proteksi dari vaksin Bu? Artinya kenapa harus diulang lagi Bu? Itu berdasarkan apa ya sifat masing-masing virusnya sebetulnya, jadi nggak sama gitu ya. Ada vaksin yang memang satu kali seumur hidup nggak perlu lagi untuk satu penyakit. Nah berdasarkan etiologi ya ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah ada beberapa penyakit tadi yang mungkin dia bermutasi. Yang paling yang sudah kita kenal kan influenza ya. Iya Bu. Maka pandemi itu banyak dari yang sejak tahun berapa 1900-an tuh sudah ada, bahkan 1800-an sudah ada. Iya. Yang terus menimbulkan pandemi dan ternyata beda-beda ininya struktur gennya kan. Yang terakhir yang kita sempat pahami di Indonesia sempat menjadi satu perhatian besar kan flu burung H5N1 H5N1 yang kemarin ya Bu ya. Jadi flu itu memang mengapa menjadi penting ada vaksin musiman seasonal flu vaksin itu karena diyakini influenza itu bermutasi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman menimbulkan pandemi. Karena dia airborne terus bisa menimbulkan kematian yang banyak. Kita mungkin belum aware ya di Indonesia gitu, biasanya kita ya flu aja biasa selesai. Iya. Nah, kalau di luar karena negeri udah kayak penyakit biasa gitu kalau flu ya Bu ya. Kalau di luar negeri kan orang takut sekali sama flu itu gitu ya. Kalau kita lihat di film-film orang kena flu itu udah pasti nggak boleh ke kantor. Terus di rumah itu pakai kerudungan gitu ya untuk ngisep sesuatu supaya cepet baik gitu ya. Kita rupanya belum terlalu terinformasi bahwa pandemi yang paling banyak itu dari sejak dulu itu adalah flu. Kalau kita suka dengar dulu ada flu Hong Kong, flu Meksiko gitu kan ya, itu sebetulnya yang menimbulkan kewaspadaan. Oke, gitu ya Bu ya. Nah kemudian setelah divaksin apa sih Bu yang diharapkan gitu yang didapat oleh orang-orang yang mendapatkan vaksin? Ya, sesuai dengan tujuannya sebetulnya untuk melindungi diri. Jadi kita sudah punya antigennya si virusnya ataupun bakteri, kalau itu vaksinnya dari bakteri, sehingga kalau ada ketemu gitu ya di udara atau di makanan dan sebagainya, begitu dia masuk, dia sudah dikenal oleh tubuh kita. Jadi punya penolakan gitu ya, ini udah kenal, udah masuk, jadi paling tidak itu tidak terlalu sakit ya kalau memang dia menjadi sakit. Jadi kayak kita sekarang sudah tahu COVID sudah divaksin, masih aja orang ada yang tertular, tapi tidak separah dulu gitu kali ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang tertular, saya tertular atau teman saya tertular, terus kami ini satu ruangan misalnya ya. Nah sebenarnya ketika kita punya kekebalan tertentu yang dibangun oleh vaksin, itu bisa menjadi suatu kekebalan kelompok juga, begitu ya Bu? Secara teori ya, jadi sudah terbukti bahwa paling tidak minimal 70% lah dari satu populasi kalau sudah punya kekebalan itu bisa melindungi yang 30 gitu ya. Tetapi kalau yang 30% itu dia keluar dari populasi itu gitu ya. Kan kita kan tidak bisa tidak bisa kalau mau pergi terus kayaknya nggak boleh ngelarang orang pergi-pergi. Jadi potensi dia untuk tertular besar gitu, itu satu, dan menjadi parah gitu ya. Nah manakala dia menjadi parah pasti akan membuat di tempat yang barunya juga jadi tidak nyaman gitu.
karena ada yang masuk belum terproteksi dan dianggap yang di daerah yang baru itu belum mempunyai kekebalan kan, jadinya bisa menularkan lagi. Apa itu yang dimaksud dengan herd immunity ya Bu ya? Ya, jadi itu ya. herd immunity. Jadi tingkat kekebalan yang diperoleh untuk suatu populasi yang diharapkan tidak bisa memproteksi lah yang 30%. Artinya kita melakukan vaksinasi ini tujuannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kelompok ya Bu ya tentunya. Ya. Oke. Nah kemudian kita mengenal vaksin ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada lagi Pfizer, Johnson & Johnson, banyak sekali, Moderna juga ada. Nah itu apa sih Bu perbedaannya dari masing-masing vaksin? Proses pengembangannya dari awal ya, biasanya disebutnya platform ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ada yang utuh virusnya ataupun bakterinya dilemahkan ataupun dimatikan. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman sampai kita bisa melihat setitik kecil gen, nah jadi sudah bisa diprediksi lah oleh para peneliti gen yang mana yang akan lebih bisa membuat antibodi itu tinggi gitu ya. Jadi dipotong gitu gennya dipotong, makanya ada platformnya mRNA gitu kan. Nah, jadi dipotong sebagian dari gennya virus itu yang kemudian dimasukkan ke makhluk lain gitu sebagai transferringnya, dan itu diharapkan bisa menimbulkan titer antibody yang akan lebih tinggi dari kalau di yang whole virusnya atau whole bakterinya. Oh gitu. Jadi lebih spesifik sebenarnya ya Bu. Lebih spesifik. Gitu. Dan itu melalui riset tentunya ya. Jadi melalui riset berbagai potongan-potongan itu diujikan gitu. Terus mana yang paling tinggi. Jadi dikenali, oh ini yang paling tinggi. Itu yang kemudian diambil. Yang paling tinggi efektivitasnya begitu ya Bu ya. Oke. Menarik juga ya, karena dari sesuatu yang sangat kecil yang kita nggak kelihatan gitu, itu bisa membangkitkan daya tahan tubuh kita ternyata. Nah kemudian misalnya nih, saya pernah vaksin pertama dan kedua saya tuh Sinovac, kemudian booster saya tuh Sinovac juga. Nah itu gimana tuh Bu? Yeah. Secara titer antibodinya atau kekebalannya? Pada awal sih kita nggak tahu ya. Yang pasti kita punya informasi bahwa kekebalan itu turun gitu ya sesudah 2 kali dosis. Iya, tadi kaitannya sama durasi proteksi itu ya Bu ya. Proteksi. Nah, kemudian dilakukanlah beberapa penelitian tentunya gitu ya. Di Indonesia kebetulan vaksin pertama keduanya waktu itu kita Sinovac. Oh iya, kan pertama keluar kan itu ya Bu? Ya, artinya yang pertama ada dan pertama kita yakini bisa memproteksi 270 juta gitu ya, karena kita tahu kalau masa pandemi mendapatkan vaksin itu tidak mudah, apalagi kalau di negara kita juga belum bisa membuat vaksin sendiri gitu kan. Nah jadi dalam tanda petik rebutan lah vaksin itu, sama seperti kasusnya flu burung dulu. Jadi ngetek gitu ya, ngetek gitu. Ngetek ini apa namanya jatahnya gitu ya Bu. Dan Indonesia juga sudah ngetek yang lain juga gitu ya. Ada yang nawarkan Astra, ada yang nawarkan Moderna gitu dari awal juga, walaupun belum ada itu vaksinnya. Mereka semua masih dari tahap penelitian ya, jadi belum kelihatan gitu. Nah, yang Sinovac ini sudah kelihatan dan akhirnya kita juga menguji cobanya, uji klinisnya kan di kita. Yang untuk bisa mempercepat ya, karena uji klinis fase 3 kan perlu orang yang banyak gitu. Jadi sekalian kita mengujikan, sekalian kita mendapatkan orang-orang yang sudah bisa divaksin kan gitu. Jadi keluarlah banyak gitu ya. Jadi ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Astra, ada Moderna, ada Pfizer, ada Johnson & Johnson. Nah, yang Kenapa pilihannya kita gitu ya? Iya. Kenapa pilihannya kita itu Sinovac? Kita menyesuaikan dengan sistem logistik penyimpanan ya. Karena makin tinggi platformnya, prosesnya, itu tingkat penyimpanannya makin sophisticated lah. Dan itu menyulitkan kita gitu ya, karena kita kan geografisnya luas, penduduknya banyak, berarti
kita harus memikirkan bagaimana distribusinya gitu ya. Iya, artinya kan karena vaksin itu produk biologi harus disimpan di suhu dingin gitu ya Bu ya kaitannya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya, semakin rumit teknologi vaksinnya, justru penyimpanannya juga semakin rumit begitu Bu? Iya, sementara ini seperti itu ya. Tapi saya yakin dengan teknologi pasti nanti suatu saat nanti semuanya pasti bisa menjadi mudah. Iya, pastinya ya Bu ya. Kan teknologi itu diciptakan atau di-create oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia ya Bu ya. Iya, kita milih Sinovac karena sudah biasa menyimpan vaksin yang whole virus gitu, yang konvensional. Dengan kondisi kita ya cukup dengan apa namanya refrigerator gitu ya, cukup dengan kalau dibawa-bawa masih bisa pakai ice box gitu kan. Kalau harus sampai minus kan itu agak repot ya. Iya sih. Oke, nah kalau misalnya sudah divaksin Sinovac, kemudian ternyata mendapatkan booster yang berbeda, nah apa bedanya Bu dibandingkan yang mendapat booster dengan vaksin yang sama? Oke. Jadi itu tadi berdasarkan hasil penelitian, saya lupa ya, tadi nggak sampai ke situ. Jadi hasil penelitian membuktikan kalau vaksin pertama dan kedua serta boosternya itu sama, ternyata lebih tinggi kalau antibodinya yang dihasilkan kalau berbeda boosternya. Gitu ya. Jadi awalnya kita juga nggak tahu gitu. Setelah dilakukan penelitian, maka terlihatlah bahwa kalau yang namanya kita bilangnya heterolog ya. Jadi vaksin pertama, kedua, boosternya beda, gitu. Itu jauh lebih tinggi daripada kalau homolog ya, kalau sama gitu. Nah, apa namanya, lebih jauh kemudian dilakukan penelitian lagi. Kalau karena melonjaknya cukup tinggi tuh, yang heterolog, dikurangi dosisnya. Gitu ya, dikurangi dosisnya saja setengah dosis sudah cukup membuat tinggi gitu. Maka kemudian diambillah kebijakan untuk boosternya, beberapa ada yang cuma setengah dosis. Oh, jadi supaya lebih hemat juga ya Bu, karena kan setengah dosis gitu ya. Pertama hemat, kedua tadi karena sistem penyimpanannya cukup kita tidak cukup siap ya kalau harus ke berbagai daerah. Jadi Indonesia kan kepulauan, belum lagi daerah yang sulit. Iya, jadi selain biaya, ongkos ya, termasuk tadi penyimpanannya juga kita bisa minimize ya. Berarti ketika Sobat Bijak ada yang sudah mendapatkan vaksin ke-1 dan kedua satu merek begitu, satu merek tertentu, maka nanti secara otomatis akan mendapatkan booster yang berbeda sehingga titer antibodinya lebih meningkat begitu ya Bu ya. Oke. Nah kemudian di mana letaknya suatu kajian Bu, kajian yang terkait dengan booster ini Bu? Iya. Kalau pasti nanya di Indonesia ya Mbak ya? Iya Bu. Karena kalau di luar negeri kan banyak banget gitu Bu, kita bisa searching di ini ya, di internet begitu. Jadi beberapa kebijakan yang diambil terkait dengan booster-booster yang lain itu sebenarnya kita dapatkan dari luar ya, dari luar negeri. Tadi terkait kecepatan. Tentu dengan izin dari Badan POM untuk bisa beredar di Indonesia. Nah, yang kita lakukan karena Indonesia mempunyai vaksin dosis 1 dan 2 itu Sinovac, tidak ada literatur yang cukup banyak untuk bisa menyampaikan bahwa boosternya itu seberapa tinggi gitu ya. Maka waktu itu Pak Menteri Kesehatan meminta untuk kita melakukan satu kajian gitu dengan dosis pertama dan keduanya Sinovac. Lalu dosis boosternya itu yang memang sudah kita punya ya, jadi ada Astra, ada Pfizer ya. Belakangan tuh Moderna, kita melakukan satu uji vaksin booster bersama-sama dengan kawan-kawan institusi penelitian dan juga perguruan tinggi gitu ya.
Jadi dari situlah dengan segera kita bisa mempunyai informasi tadi homolog dan heterolog. Jadi yang Sinovac tidak harus dengan Sinovac lagi, bisa dengan yang lain, dan bahkan dosisnya juga bisa dikurangi jadi setengah gitu ya, tidak harus full dose. Ya, artinya mungkin ilustrasinya ya Bu, karena kan ketika diberi satu merek tertentu, ya bukan satu produk vaksin tertentu, kemudian ada yang serupa, akhirnya si antibodi itu bisa saling mengenali sehingga proteksinya tuh lebih utuh begitu ya Bu ya, ilustrasinya. Oke. Karena kalau vaksin itu kan cuma merek aja yang membedakan. Isinya kan sama-sama virusnya kan, maksud saya potongannya kan atau apa. Jadi sebenarnya sama gitu, cuma yang bedakan namanya aja. Mungkin kalau misalnya digambarkan sebagai orang, ini kepalanya aja, yang satu tangannya aja, tapi akhirnya tubuh manusia itu saking pinternya bisa mengenali, oh ini satu utuh ini adalah si musuh yang harus kita perangi begitu ya Bu ya? Ya kira-kira gitu. Biar gampang Bu dicerna sama Sobat Bijak. Karena kan nggak semua, mungkin ya Sobat Bijak ada yang sudah tahu tentang vaksin, tapi kan informasinya juga terbatas Bu ya. Kenapa dan bagaimana ilustrasinya yang gampang supaya Sobat Bijak bisa lebih paham gitu. Jadi dengan kita memberikan informasi yang seluas-luasnya, Sobat Bijak bisa mengerti dan bisa mendukung begitu program vaksinasi booster yang digalakan oleh pemerintah kita. Oke, nah kalau tadi kita bicarakan vaksin-vaksin yang buatan luar negeri ya Bu ya, emang kita udah punya Bu? Punya sih belum gitu ya, tapi mengarah kepada mau gitu ya. Mau punya ya Bu? Mau ya? punya gitu. Tapi kayaknya jangan kita jawab sekarang ya Bu ya. Okay. Kita tunggu sesi berikutnya, oke? Oke. Oke Sobat Bijak, terima kasih sudah menyimak podcast BKPK Menyapa pada sesi kali ini. Kita memang sengaja membatasi untuk topik vaksinasi booster karena ini vaksinasi booster ini cukup penting ya Sobat Bijak. Tadi sudah disebutkan bahwa vaksinasi booster ini adalah salah satu jalan supaya kita bisa segera selamat dari pandemi begitu. Ya artinya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga kesehatan. Ini sebelum kita melakukan podcast kita tadi pakai masker nih gitu. Dan sebelumnya kita juga sudah melaksanakan antigen dan insya Allah kita semua dalam kondisi sehat. Oke, dukung terus Indonesia untuk tetap sehat dan sampai ketemu lagi dalam episode podcast Sobat Bijak berikutnya.